Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, semangat pagi. Perkenalkan, kami dari kelompok 6. Di sini kami akan menjelaskan mengenai materi kepemimpinan dalam pencapaian indikator prestasi. Saya, Lela Farantika Rahayu, dengan NPM 0620 451 0455 bersama dua rekan saya. Hai, perkenalkan nama saya Meisha dengan NPM 0620510460. Halo, saya Nia Sabila dengan NPM 0620510463. Kepemimpinan dalam pencapaian indikator prestasi. Kepemimpinan adalah perilaku individu yang berupaya mempengaruhi dan membujuk aktivitas suatu kelompok untuk bekerja secara sadar melalui proses komunikasi ke arah pencapaian satu atau beberapa tujuan tertentu. Kepemimpinan juga merupakan proses dan seni. Jenis-jenis kepemimpinan terkait indikator prestasi organisasi publik. Berikut beberapa gaya kepemimpinan yang dapat digunakan dalam pencapaian indikator prestasi organisasi publik. Yang pertama, kepemimpinan transaksional. Kepemimpinan transaksional yaitu kepemimpinan yang memotivasi bawahan atau pengikut dengan keinginan pribadinya. Yang kedua, kepemimpinan transformasional. Kepemimpinan transformasional yaitu kepemimpinan bekerja melalui orang lain dengan mentransformasikan sumber daya organisasi dalam rangka mencapai target yang telah ditetapkan. Yang ketiga, kepemimpinan otokratis atau otoriter. Kepemimpinan otokratis adalah bentuk ekstrim dari kepemimpinan transaksional yang mana pemimpin memiliki kekuatan penuh atas anggota-anggotanya. Yang keempat, kepemimpinan birokratif. Kepemimpinan birokratif yaitu kepemimpinan yang bekerja sesuai panduan, mengikuti seluruh aturan secara ketat, dan memastikan bahwa semua prosedur yang terkait diikuti secara tepat. Yang kelima, kepemimpinan karismatik. Kepemimpinan karismatik yaitu kepemimpinan yang didasarkan pada keadaan atau bakat yang dikaitkan dengan kemampuan yang luar biasa dalam hal kepemimpinan, yang mana seseorang membangkitkan rasa kagum orang lain terhadap dirinya. Yang keenam, kepemimpinan demokrasi atau partisipatif. Kepemimpinan demokrasi yaitu kepemimpinan yang melibatkan para pekerja dalam aktivitas pengambilan keputusan. Yang ketujuh, kepemimpinan laissez-faire, yaitu kepemimpinan yang membiarkan orang-orangnya bekerja sendiri. Yang kedelapan, kepemimpinan yang berorientasi tugas, yaitu kepemimpinan yang hanya fokus pada upaya untuk melaksanakan pekerjaan dan dapat bersifat otokratis. Yang kesembilan, kepemimpinan people-oriented atau relation-oriented, yaitu kepemimpinan yang fokus pada pengorganisasian, pemberian dukungan, dan pengembangan para pekerja. Yang kesepuluh, kepemimpinan yang melayani. Kepemimpinan yang melayani adalah bentuk kepemimpinan yang demokratis, karena seluruh tim cenderung terlibat dalam pengambilan keputusan. Fungsi kepemimpinan dalam organisasi publik. Lacey pada tahun 1983 menyebutkan dua fungsi kepemimpinan, yaitu yang pertama, fungsi pelaksanaan tugas. Fungsi ini harus dilakukan agar dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan, termasuk indikator prestasi organisasi. Yang kedua, fungsi pemeliharaan. Fungsi ini mengusahakan kepuasan baik melalui pemeliharaan maupun pengembangan kelompok untuk kelangsungan aktivitas operasional organisasi. Tugas dan peranan kepemimpinan dalam penyusunan, penentuan, dan realisasi indikator prestasi. Peranan pemimpin dalam organisasi seperti yang pertama, perwakilan organisasi. Manajer mewakili organisasi di seminar, konferensi, dan rapat umum. Perannya adalah untuk mengomunikasikan nalar perusahaan ke masyarakat luas selain mewakili unit atau organisasi yang dipimpinnya.
Yang kedua, mengintegrasikan dan menyatukan tujuan pribadi dengan tujuan organisasi demi tercapainya indikator prestasi organisasi. Pemimpin melalui sifat kepemimpinannya menyelaraskan dan mengintegrasikan tujuan pribadi karyawan dengan tujuan atau indikator prestasi organisasi yang hendak dicapai. Yang ketiga, mengumpulkan dukungan. Pemimpin mengumpulkan dukungan dan kerjasama dari bawahan melalui kecerdasan, kematangan kepribadian, dan pengalaman pemimpin tersebut. Lalu yang keempat, sebagai teman, filsuf, dan panduan, pemimpin bisa menjadi teman dengan berbagai perasaan, pendapat, dan keinginan dengan para karyawan. Menurut Stoner, pada tahun 2006, terdapat beberapa tugas utama seorang pemimpin apabila dikaitkan dengan pencapaian indikator prestasi. Yang pertama, pemimpin bekerja dengan orang lain. Yang kedua, pemimpin adalah tanggung jawab dan mempertanggungjawabkan. Yang ketiga, pemimpin menyeimbangkan pencapaian tujuan dan prioritas. Yang keempat, pemimpin harus berpikir secara analitis dan konseptual. Yang kelima, pemimpin adalah mediator. Yang keenam, pemimpin adalah politisi dan diplomat. Dan yang ketujuh, pemimpin membuat keputusan yang sulit. Komponen dan kunci kepemimpinan. Kepemimpinan setidaknya memerlukan 5 komponen. Berikut komponen dalam mencapai indikator prestasi organisasi. Yang pertama, komponen strategis. Arah kerja organisasi ini dipandu dalam bentuk strategi yang dihasilkan melalui intuisi penginderaan, identifikasi peluang, dan perumusan tujuan. Yang kedua, komponen tindakan atau action. Kepemimpinan juga berarti gerakan. Pemimpin organisasi publik bergerak dari titik A ke titik B. Yang ketiga, komponen budaya. Budaya mempunyai posisi penting dalam organisasi publik. Karena melalui pemikiran strategis, pembelajaran dan tindakan akan menciptakan iklim keterbukaan dan kepercayaan. Yang keempat, komponen sosiopolitik. Tantangan persaingan, perubahan pasar, keterlambatan teknologi, maupun pergeseran kekuasaan di dalam maupun di luar organisasi merupakan isu sosiopolitik. Yang kelima, komponen moral. Pemimpin menggunakan panduan moral untuk menavigasi kompleksitas setiap keputusan. Kunci dan kepemimpinan efektif. Komunikasi yang efektif merupakan komponen kunci dari kepemimpinan efektif. Dengan komunikasi yang efektif, pemimpin dapat memenangkan kepercayaan dan keyakinan anggota tim dan organisasinya. Sistem kepemimpinan dalam pencapaian indikator prestasi. Ada 3 sistem kepemimpinan dalam pencapaian indikator prestasi organisasi yang dapat diterapkan. Yang pertama, kepemimpinan otoratis. Kepemimpinan otoratis merupakan kepemimpinan yang dilakukan oleh pemimpin dengan perilaku otoriter. Yang kedua, militaritis. Kepemimpinan militaritis menempatkan orang dalam posisi kekuasaan yang lebih tinggi dengan menggunakan penilaiannya kepada bawahan langsung tanpa banyak masukan dari orang lain. Yang ketiga, paternalitis. Paternalitis artinya memiliki kesan kebapakan, sedangkan paternalisme adalah sistem kepemimpinan yang menunjukkan hubungan kerja antara atasan dan bawahan yang dilaksanakan seperti hubungan antara atasan dan bawahan yang dilaksanakan. Siklus kepemimpinan dalam pencapaian indikator prestasi. Proses pengarahan dilakukan untuk mencapai tujuan maupun indikator prestasi, yakni dengan pertama, mengidentifikasi tujuan. Kedua, mengenali tim atau kelompok. Ketiga, mencocokkan tugas dengan staf. Keempat, mengadakan pertemuan dengan anggota tim. Kelima, menampakkan diri. Keenam, mendokumentasikan aktivitas tim. Ketujuh, memberikan penghargaan atau reward atas kinerja yang baik. Dan yang kedelapan, mempelajari cara melakukan pembinaan atau pelatihan. Teknik kepemimpinan dalam pencapaian indikator prestasi. S. Pamuji 1995 menguraikan teknik-teknik kepemimpinan sebagai berikut. Pertama, teknik pematangan dan penyiapan pengikut. Kedua, teknik hubungan manusia. Ketiga, teknik menjadi teladan. Keempat, teknik persuasif dan pemberian perintah.
Kelima, teknik penggunaan sistem komunikasi yang baik. Keenam, teknik penyedia fasilitas. Contoh kepemimpinan dalam penyusunan, penentuan, dan realisasi indikator prestasi. Salah satu contoh dari kepemimpinan yang terjadi di masa krisis adalah kepemimpinan dalam masa perang. Salah satu pemimpin pada masa perang yang populer adalah Abraham Lincoln, Presiden Amerika Serikat yang ke-16 yang menjabat sejak tanggal 4 Maret 1861 sampai terjadi pembunuhannya. Abraham Lincoln berhasil memimpin bangsanya keluar dari perang saudara di Amerika Serikat, mempertahankan persatuan bangsa dan menghapus adanya perbudakan. Leader doesn't have a fixed style, right? Some leaders good at speaking, some leader never speak by actions. Leadership doesn't have a style. Everybody can be a leader. A good leader should have a vision. The vision is that vision not necessarily good, because when I work in the company, when everybody was disappointed, I have to tell them. I have to see before the other people see the opportunity. When everybody excited, I have to see the disaster. Especially as a CEO of like me in the Alibaba group, my job is to see the problems of the future. So, and kill the problems before the disaster comes. So a leader must have a vision. A leader should inspire a team. A leader should discipline a team. I learned my management skill one day. I was talking to the famous general of the United States. He was talking to a group of people, say, "How do you discipline your lieutenant?" He's a general. The guy who lead the first Iraq war. What's his name? Pauline Cole. Pauline Cole. Yes. He said, you as a leader, you have to get up early before the lieutenant. You have to sleep before the lieutenant, late before after the lieutenant. You have to eat before after the lieutenant to eat. But if you have a problem with the lieutenant, what are you going to do? Fix him, remove him, and fire him.